Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kondisi fisik wilayah, termasuk angin muson barat dan angin muson timur. Nah, untuk materi hari ini itu mengenai flora dan fauna. Semua pasti tahu ya, flora itu adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Materi yang akan kita pelajari itu mengenai persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia termasuk keanekaragamannya. Kemudian, Indonesia itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Besarnya keanekaragaman itu berkaitan dengan kondisi iklim dan kondisi wilayah Indonesia. Suhu dan curah hujan yang besar itu akan memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Karena tumbuhan itu memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air yang tersedia, maka akan semakin banyak pula tumbuhan yang dapat tumbuh. Dan akan semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut juga. Selanjutnya, kita belajar mengenai persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia itu dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok Indo-Malayan dan yang kedua kelompok Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan itu berada di kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian kelompok Indo-Australian itu berada di kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selanjutnya, karakteristik flora. Ada Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Indonesia Barat itu karakteristiknya memiliki banyak jenis meranti-merantian. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan, tidak ada hutan kayu putih, jenis tumbuhan matua sedikit, jenis tumbuhan sagu sedikit, dan terdapat banyak jenis nangka. Kemudian karakteristik flora di Indonesia Timur itu jenis meranti-merantiannya itu sedikit, kemudian tidak ada jenis rotan, ada hutan kayu putih, ada jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua, kemudian banyak tumbuhan sagu, dan tidak ada jenis nangka. Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian barat. Itu memiliki ciri atau tipe seperti fauna Asia, sehingga disebut tipe asiatis. Kemudian bagian timur itu memiliki ciri atau tipe yang mirip fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe australis. Kemudian yang bagian tengah itu disebut juga fauna peralihan yang memiliki ciri tersendiri yang tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Nah, fauna ini juga disebut fauna endemis. Kemudian, coba kita lihat di sini. Ada fauna Indonesia Barat, kemudian fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Nah, kalau kita dilihat di sini ada garis ya. Yang ini dinamakan garis Wallace dan yang ini garis Weber. Nah, yang dimaksud garis Wallace itu adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia Barat dengan fauna Indonesia Tengah. Nih ya. Kemudian yang dimaksud garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia Tengah dengan fauna Indonesia Timur. Oke ya, paham ya? Selanjutnya, fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis itu berada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contohnya ada gajah,
kemudian harimau, kemudian badak bercula 1, dan banteng. Kemudian fauna Indonesia Tengah atau peralihan itu berada di Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara. Contohnya ada anoa, ada komodo, ada kuskus, dan ada babi rusa. Komodonya maaf ya, tiba-tiba di sini tidak muncul. Kemudian selanjutnya fauna Indonesia Timur atau tipe Australis itu berada di Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contohnya ada walabi, nuri, cendrawasih, dan landak irian, dan masih banyak lagi. Begitu. Nah, materi bab 1 selesai. Kemudian sudah Ibu sampaikan ya bahwa setelah penjelasan materi ini akan ada penilaian harian. Ibu sudah mengumumkan di classroom. Nah, materinya itu mengenai dinamika kependudukan Indonesia, kemudian kondisi fisik wilayah Indonesia, dan tambahan materi sedikit mengenai flora dan fauna ini. Kemudian, nanti silahkan dicek di bagian tugas kelas, di sana akan ada link untuk mengerjakan PH. Ibu sangat berharap jangan terburu-buru dalam mengerjakan soal, dibaca soalnya dengan teliti dan dipilih jawaban yang paling tepat, agar kalian tidak perlu remedial. Selamat mengerjakan penilaian harian, semoga nilainya bagus. Selamat siang, Tuhan memberkati.